Aku mau baca-bacain komen kalian dulu deh biar fokus. Selamat sore semuanya. Tanggal 3 hari Senin. Hari Senin tanggal 3 ya. Bagaimana tanggapan Bu Fitri terhadap laporan terhadap Bu Fitri? Nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan apapun, dan nggak mau peduli, dan nggak urus, dan nggak dipikirin. Belenjong apa hari ini? Belenjong parfum ruangan. Kapan tumpengan? Aku mah setiap hari juga tumpengan. Kemarin juga tumpengan. Bukan tumpengan. Tumpengan itu buat aku itu kalau ada tamu, aku selalu tumpengan. Jadi bukan hal yang istimewa buat aku tuh liwetan, tumpengan gitu. Hampir seminggu itu beberapa kali aku tumpengan atau liwetan. Gimana ini ya guys? Aku kan pegawai masih memegang. Pasukan udara 125.000 lagi kelihatan kemana-mana. Apa tuh? Gak punya tanggapan apa-apa. Mata aku masih alergi lem bulu mata. Padahal cuma lem bulu mata yang sekali pakai ya. Emang aku tuh orangnya gak cocok dengan kepalsuan. Merindawi, jangan suka invite ODGJ ya ke tempat aku blok kok kamu. Aku remove dulu deh. Warning pertama, tuh kan handphone aku pun nggak sudi kamu ngetik nama ODGJ di sini, jangan ya. Terlalu JI aku nyebut atau baca namanya. Lagian dia juga kan udah diem kan, udah waras. Jadi udahlah. Baru mulai live. Nampak santai. Off komen aja kak, nggak mau kenapa harus off komen? Aku lagi ngeliatin haters aku. Aku lagi menjaring, lagi menyapu sore. Jadi Bu Fit nggak pernah belanja online ya? Nggak pernah, baru apa ya, karena memang ternyata belanja online itu sangat membantu ya. Awalnya aku belanja online itu makanan, kok enak gitu, jadi ya benar, bikin masa ada orang yang bilang kakak nggak pernah sholat ya, sholatnya tiap hari pakai nail art. Nggak usah ngurusin iman aku, urusin dulu aja iman kalian masing-masing kan. Aku juga nggak menanggung dosa kalian juga kan nggak menanggung dosaku juga ya. Kalau diingatkan ya terima kasih, tapi tentu aku punya akidah, ya udah nafsi aja, nafsi nggak usah komentarin. Kemarin juga ada tuh yang siapa tuh ya, influencer juga di komentarin kuteknya. Kan kalian nggak tahu apakah kutek itu bisa kuku dicopot, kuku palsu atau apa. Ya udah nggak usah ngatur, urusin aja amal ibadah sendiri gitu. Tanggapan biadab yang bikin story tadi, ya biarin aja lah. Suka-suka dia mau ngomong apa, udahlah. Namanya orang sudah tersangka itu udah nggak usah petenteng lagi. Karena apa? Karena orang tambah enek gitu loh, tambah. Kalau aku jadi temennya pasti aku nasehatin, udah nggak usah arogan, nggak usah takabur, nggak usah asa aing gitu. Kalau kata bahasa Sunda tuh nggak usah asa aing gitu kan. Orang ditetapkan jadi tersangka itu nggak main-main ya, apalagi pasal yang dikenakan juga nggak main-main. Kalau memang benar belum ada pengadilan, ya udah fokus aja ke pembelaan diri, nggak usah petenteng seolah-olah itu dia itu merasa benar gitu. Ya udah, kalau benar biarkan menjadi rahasia taktik kebenaran yang nanti akan dia lontarkan di pengadilan gitu.
akun Yoke itu nih, baru aku bahas ya. Gini ya, kamu sampaikan ke manusia laknat itu ya, ibaratnya aku tuh mau ngeladenin dia itu kayak ngeladenin copet di terminal. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin dia mau ngoceh apa, tapi aku sudah ada 2 laporan, satu di Bareskrim, satu di Tangerang Selatan. Aku nggak akan diam, tentu aku punya cara sendiri gitu ya. Kalau dia memang nikmat dengan ocehan, nauzubillah min dzalik ya, kalian ya, aku doain nih punya anak keturunan kayak dia. Kalau kalian masih dukung dia, ibaratnya jangankan ngedukung ya, ngelihat aja aku sumpahin anak keturunan kalian kayak dia ya. Nista, aku nista, ibaratnya aku tuh mau ngeladenin copet di terminal yang tukang digebugin orang. Nah itu nggak mungkin. Nggak mungkin aku ladenin. Yang ada aku akan usir dia dari republik ini. Bagaimana caranya dia tidak bisa menginjakan kaki di republik ini. Dia mengoceh apa gidah, tidak akan mengurangi isi rekening aku, tidak menjadikan aku di-ban di negara manapun, tidak aku dipandang sampah sama negara manapun. Sabar, aku udah gak sabar. Jadi aku tuh kamu aja nek, nenek mah nggak ada masalah, nenek hidupnya aman, tentram, sejahtera. Kamu aja jadi kayak manusia sampah itu. Nggak ada nista, aku nista kalau mau ngadepin ibaratnya copet di terminal gitu, bolak-balik ketangkep Satpol PP. Masa aku ngeladenin gituan. Kalian tunggu aja ya, kalian tunggu aja. Nenek sok-sokan, nenek bukan sok-sokan, nenek emang ibaratnya copet di terminal gitu, bolak-balik ketangkep Satpol PP. Masa aku ngeladenin gituan. Kalian tunggu aja ya, kalian tunggu aja. Nenek sok-sokan, nenek bukan sok-sokan, nenek emang sok, paham? Nenek memang sok. Nah, ini kayaknya si Frisky Makeup ini dia nggak pernah lagi dapat orderan makeup, karena mungkin pas hasil makeupnya kayak cong, blok aja. Percuma kalian mau ngebully aku, mau head comment aku, nggak akan aku waro gitu, karena aku tuh bukan mental yang melempem gara-gara netizen ya. Kenapa bergetar gitu ngomongnya? Masa bergetar? Mungkin kepala kamu yang lagi mungkin kepala kamu yang lagi bergetar, oleng. Pokoknya guys, kamu itu kalau nonton live aku itu harus gembira ya. Ini sore hari harus gembira. Aku mau nge-gym sebentar lagi. Harus gembira. Pokoknya kalian itu harus apa ya, soon aku akan bikin buku yang isinya cerita bagaimana kita itu hidup di era dunia maya ini, tidak boleh tidak boleh terganggu dengan urusan dunia maya gitu ya, karena patokan hidup manusia itu bukan di dunia maya, kecuali kalian memang terinspirasi oleh orang-orang yang menggunakan dunia maya untuk untuk kejahatan ya. Kalau untuk kebaikan pasti ucapan dan perbuatan juga harus baik. Tetapi kalau contoh kalian dengan keonaran, dengan menghina, terus itulah ya kejahatan cyber itu kalian ikutin, ya bahaya. Edukasi diri sendiri, iya aku mah setiap hari mengedukasi diri sendiri. Makanya aku sebelum ngocehin ke orang lain, aku ngaca. Nyamuk guys, aku ngaca ngomongin diri sendiri. Pengen deh punya rumah kayak rumah Bu Fitri, luas banget. Kamu tipsnya, jadi tips pengen punya rumah kayak aku, kamu harus dikata-katain dulu miskin. Kamu harus dikata-katain miskin dulu, baru kamu bisa punya rumah seperti aku. Tapi kalau belum kamu dikatain miskin, nah
Canda ya, bercanda. Agak punya rumah di tanah orang tar digusur. Ya janganlah, jangan bodoh gitu. Kan nggak mungkin aku juga bikin rumah segede gini dengan mati-matian bertahun-tahun di tanah orang. Itu kan pasti informasi-informasi dari orang bodoh. Dari orang hasad, busuk hatinya. Lihat OOTD-nya, biasalah OOTD gini tuh, legging sama olahraga. Coba tip kalian pengen punya rumah dengan view kayak begini ya, dengan view kayak gini, kalian harus dikata-katain miskin dulu. Kalian harus dikata-katain miskin dulu, dihina-hina dulu tuh. Info dari, ya udahlah, dia aja hidupnya udah nggak berguna, buat diri sendiri aja udah nggak berguna, apalagi udah bagus emang dia nggak tinggal di Indonesia. Aku akan pastikan dia tidak bisa menginjakkan kakinya lagi di Indonesia ya. Catat nih mulutku ya, kalau dia kan apa ya, semua yang keluar dari mulut dia itu udah bukan lagi sampah ya, udah bukan lagi sampah, di atas sampah tuh ya. Nenek Yubrik, udahlah banyak cakap. Nenek Yubrik, nepos ya. Nenek Yubrik itu udah iyain aja ya, dari dulu kan emang dia harus dimaklumi, aku nggak mau nanggepin. Di Project P. Blokir di akun utama Kak Fit dong, blokir di akun utama aku. Kolek internetnya. Masa? Gak suka dikata-katain. Udah, aku nggak mau ngeladenin copet terminal ya, udah nggak, nak, jijik aku, jijik. Brand kopinya aku mah apa aja, yang penting enak. Mau balas dendam gimana ya, orang gini ya, ibaratnya gini kalian ya, ini jadi contoh ya buat kalian, jadi orang itu nggak boleh arogan. Gimana ada orang mau balas dendam sementara dia lagi tenggelam, belum tentu pun dia masih hidup, belum tentu pun dia masih punya tenaga setelah bisa selamat dari tenggelamnya itu gitu. Harusnya kan kalau orang udah diuji sama Allah itu introspeksi diri, cari cara bagaimana bisa tabayun, bagaimana bisa terlepas salah dan benar. Harusnya kita kedepankan dulu segala sesuatu di dunia ini itu tabayun ya. Harusnya merendah untuk
menang gitu ya, mengalah untuk menang gitu. Karena buat aku sendiri tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita punya niat baik gitu. Tapi kalau orang udah masalah terus arogan, ngancem-ngancem A B C D, ya bagaimana orang mau punya simpatik untuk memaafkan gitu ya. Kalau aku sih konsisten ya, aku konsisten selama tidak ada hal yang perlu aku luruskan, aku tidak akan berkomentar lagi ya, kecuali aku ada tuduhan-tuduhan baru nih, baru aku akan luruskan. Nah, kalau kalian terus bertanya tanggapan aku nggak punya tanggapan. Aku tidak punya tanggapan, dan aku cuman berpesan kepada teman-temannya, jangan lari, jangan ditinggalkan, jangan buang badan, jangan nyamuk nih. Ya sudahlah, kalian lihat ya, sudahlah kalian. Mungkin tidak ada sampai detik ini aku tidak melihat teman-teman yang lately ada di terakhir ada di hidup dia memberikan dukungan, ada di samping dia, yang aku tahu ya gitu ya. Ya sudah, mungkin ya ini memang dia harus melihat, sekarang dia harus melihat bagaimana mencari teman yang baik itu sangat sulit ya, sangat sulit. Next time kalau punya teman-teman yang tulus, yang baik, dihargai. Pokoknya selama aku tidak disebut dan aku tidak difitnah-fitnah, aku tidak akan berkomentar. Dan aku tuh pantang aku bergembira di atas penderitaan orang lain. Nyinyir mulu tiap hari. Terus kalian, kamu ngapain di sini? Blok ah. Ya, kalian sah-sah aja menyemangati, tapi aku pun akan menyemangati Gladys ya, karena aku tahu ceritanya yang terjadi apa. Aku akan tetap menyemangati para korban-korban yang pertama aku adalah emansipasi banget sama perempuan. Dimana perempuan yang pengen bekerja, berkarya, menghidupi banyak orang, pasti aku dukung gitu. Terlepas dari katanya dia menjual produk overclaim, itu bukan urusan orang, bukan urusan siapapun untuk mengucapkan, itu urusan BPOM ya, urusan BPOM. Jangan mengatasnamakan rakyat yang mana, nggak semua juga rakyat terwakili gitu loh. Sekarang aku tanya ke kalian ya, apapun alasannya, emang pada saat dokter bertopeng dan lain-lain dan gengnya itu misalnya ya mendapat misalnya nih, jangan nanti gila-gila lagi aku dituduh menuduh, ini kan diduga memeras ya. Emang kalian dibagi, kalian rakyat yang dibela sama mereka itu, emang kalian dibagi dari uang hasil yang diduga pemerasan itu yang mana? Jadi kita itu jangan dibutakan oleh akal-akalan seolah-olah mengatasnamakan rakyat ya. Nggak bisa itu, kecuali kalau dia dapat uang dari hasil pemerasan itu, yang diduga pemerasan itu, kalian ditebar ke kalian semua, baru aku itu ucapin jempol, acungin jempol. Iya, kalau aku, karena aku tahu kebenarannya, aku tahu ceritanya apa, aku dengar rekamannya, ya aku pasti berdiri di yang benar gitu. Kebenarannya sampai di mana, ya sudah. KF1 kecepatan, ya sudah, nanti disimpan saja semua orang yang berperkara itu pasti merasa dirinya paling benar, pasti merasa dirinya terzolimi, pasti merasa dirinya diperlakukan tidak adil. Itu sudah pasti, namanya orang berseteru itu pasti semua merasa dirinya paling benar. Makanya ada pengadilan, dibuktiin aja nanti di pengadilan mana yang benar, mana yang enggak gitu. Tapi kalian harus catat ya, aduh ini nyamuk ngeganggu deh. Tidak akan pihak berwajib menaikkan kasus ini, apalagi dengan pasal berat yang dikenakan itu tidak ada bukti yang cukup gitu. Aku bukan paling berani menghadapi dia, aku mah bukan paling berani, aku nggak peduli gitu, aku nggak peduli. Dan aku di sini tuh hanya ingin membersihkan tuduhan-tuduhan terhadap diri aku. Aku ngerasa semua fitnahan terhadap diri aku kan sudah aku tantangin, sudah aku tantang, kayak ada
petantang petenteng giliran ditantang kayak ayam sayur gitu kan. Aku minta buktinya mana? Semua yang dituduhkan ke aku itu kan nggak ada. Jadi jangan kalian bilang ngoceh terus, ngoceh terus. Aku tuh ngoceh baru dari bulan Desember. Aku diocehin udah 2 tahun. Santai dong para aku juga punya fans, aku juga punya, walaupun seuprit. Aku juga punya pendukung. Ya sudah, pendukung aku seneng aku meluruskan fitnah aku. Kalau kalian yang jadi haters aku nggak seneng, ya itu wajar. Nggak mau pindah, aku lagi enak ngeliatin ini. Oh, laporan pertama. Laporan kedua. Jangan tanya aku kalau aku tidak bisa mencari keadilan buat diriku sendiri. Ya, jangan tanya Fitri Salhuteru. Aku bukan siapa-siapa, aku warga negara Indonesia yang berhak dapat keadilan. Sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sekalipun sama imigran. Kalau mau kabur, kan ada hashtag lari saja dulu. Udah lari, jangan balik-balik lagi, dia mah khusus buat dia ya. Jadi sampah juga di Indonesia. Udah biarin aja dia meninggoy di negara orang lain. Jadi buat aku tuh, aku tidak meladeni copet di pasar, tapi akan mengusir dia dengan caraku.